Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pilar yang kedua, produk. PT Melia Nature Indonesia mempunyai dua produk standar GMP. Perusahaan yang pertama, Mother Nature yang berada di Australia, ini memproduksi produk propolis. Perusahaan yang kedua, Herbal Science yang berada di Malaysia, memproduksi produk Melia Biang. Kedua produk ini sudah mengantongi sertifikat dari Badan BPOM. Jadi buat Anda yang mau mengkonsumsi produk PT Melia Nature Indonesia, nggak perlu takut lagi karena kedua produk ini sudah mendapat sertifikat dari Badan BPOM. Suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan BPOM artinya produk ini sudah terhindar dari unsur-unsur berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, saya akan jelaskan produk yang pertama, propolis. Propolis itu apa? Propolis itu air liur lebah. Jadi di sini bukan madu, tetapi air liur lebah. Kandungannya apa? Kandungannya bioflavonoid. Fungsinya apa? Berfungsi sebagai antivirus bakteri dan jamur. Hampir semua penyakit manusia disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur, seperti kanker, tumor, stroke, kencing manis, diabetes, dan sebagainya. Hanya beda penempatan, jadi beda penamaannya. Misalnya, virus di hidung, virus influenza atau sinusitis, virus di hati, itu liver. Jadi cuma beda penempatan, jadi beda penamaannya. Propolis bersifat holistik atau keseluruhan. Jadi, propolis bisa digunakan untuk penyakit di luar maupun penyakit di dalam. Propolis bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti batuk, asma, bronkitis, sinusitis, flu, demam, sakit kepala, luka benda tajam, infeksi kulit, telinga, gigi, gusi, jerawat, dan bisul. Infeksi vagina, herpes, penyakit kulit dan jamur seperti panu, kurap, dan sebagainya. Penyakit kanker, tumor, jantung, ginjal, hati, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, asam urat, rematik, gangguan pencernaan, dan MA. Cara mengkonsumsi propolis untuk penyembuhan penyakit di dalam, untuk orang sehat itu 3-4 tetes propolis dalam 1/4 gelas air, dilakukan 2-3 kali sehari. Untuk orang sakit, 5-10 tetes dalam 1/4 gelas air, dilakukan 4-7 kali sehari. Untuk penyakit di luar, langsung dioleskan di tubuh yang sakit. Misalnya seperti tadi, panu, itu langsung dioles saja. Propolis sangat baik dicampur dengan madu, karena sama-sama dihasilkan oleh lebah. Propolis dapat dikonsumsi dengan obat atau produk lainnya. Propolis tidak ada efek samping karena bersifat herbal, alami. Terus propolis tidak ada dosis khusus, jadi Anda mau konsumsi sebanyak apapun tidak apa-apa. Semakin banyak Anda mengkonsumsi propolis, semakin baik karena semakin cepat bereaksi ke tubuh Anda. Terus dapat dikonsumsi oleh segala umur, dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, sampai orang lanjut usia bisa mengkonsumsi propolis. Dapat dikonsumsi dengan obat atau produk lainnya. Anda bisa mengkonsumsi propolis berdampingan dengan obat dokter. Misalnya Anda meminum obat dokter, itu diselingin 1-2 jam baru Anda minum propolis. Karena suatu produk terjadinya kadaluarsa karena faktor virus, bakteri, dan jamur. Sedangkan propolis antivirus, bakteri, dan jamur. Jadi kesimpulannya, propolis ini obat multifungsi untuk segala penyakit dan daya jelajahnya tinggi ke seluruh tubuh. Dan semua manusia pasti terkena virus, bakteri, dan jamur. Jadi, orang pasti membutuhkan propolis. Oke, saya akan menjelaskan produk yang kedua, Melia Biang. Melia Biang itu apa? Melia Biang itu kolostrum. Kolostrum itu apa? Kolostrum itu susu awal sapi. Fungsinya apa? Untuk merangsang kelenjar pituitari.
Kelenjar pituitari terletak di antara otak besar dan otak kecil. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan hormon pertumbuhan manusia. Kelenjar pituitari inilah yang mengatur hormon pertumbuhan manusia. Misalnya, kenapa gigi kita nggak panjang kayak kuku? Kenapa kumis kita nggak panjang kayak rambut? Karena kelenjar pituitari inilah yang mengatur hormon pertumbuhan manusia. Propolis ini dikonsumsi 21 tahun ke atas. Kenapa dikonsumsi 21 tahun ke atas? Saya gambarkan seperti ini. Dari kita bayi sampai umur 21 tahun, hormon pertumbuhan manusia yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari ini masih 100% meningkat. Itulah, bayi mulai tumbuh tinggi, mulai tumbuh rambut, karena hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari ini masih 100%. Setelah 21 tahun ke atas, mulai ada tanda-tanda penuaan. Mulai ada tanda keriput di wajah, rambut mulai rontok, rambut mulai memutih, sering lupa. Karena apa? Karena hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari ini menurun menjadi 76%. Jadi, melia biang inilah yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon di atas umur 21 tahun menjadi 100% lagi. Jadi, di sini kita bisa menunda penuaan. Manfaat melia biang untuk meningkatkan daya ingat, menambah stamina fisik dan mental, meningkatkan kemampuan seks, mempercepat proses penyembuhan serta imunitas tubuh, meningkatkan kekuatan tulang, membantu mengembalikan warna rambut dan memaksimalkan pertumbuhannya. Dan ini yang paling saya suka, merangsang fungsi organ vital tubuh seperti otak, jantung, hati, pankreas, limpa, dan ginjal. Jadi bisa kita simpulkan, melia biang ini adalah produk yang bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan stamina, dan obat awet muda.